Pada suatu ketika, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Galdi. Dia adalah seorang pekerja keras yang mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk mencari uang dan memuaskan nafsu keinginannya. Galdi tidak pernah menyisihkan waktunya sedikit pun untuk memikirkan tentang moralitas dan spiritualitas. Galdi terkenal di desanya sebagai seorang playboy karena kebiasaannya bergonta-ganti pasangan. Tidak ada wanita yang tidak terpesona oleh ketampanan Galdi, sehingga ia sangat suka mempermainkan wanita dan dia tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakannya. Suatu hari, ketika Galdi sedang berjalan di sekitar desa, dia berhenti di keramaian. Hari itu, ada seorang biksu yang sedang memberikan ceramah di desa itu. Dan tanpa disengaja, Galdi ikut mendengarkan ceramah tentang ajaran Buddha, meskipun Galdi tidak pernah benar-benar memperhatikan apa yang biksu itu katakan. Namun sesaat, Galdi merasa terdorong untuk mendengarkan kata-kata orang bijak yang disampaikan oleh biksu itu tentang ajaran Buddha. Biksu bijaksana itu membabarkan ceramah tentang pentingnya menjalani kehidupan yang bermoral dan memiliki spiritualitas. Beliau berbicara tentang konsekuensi dari tindakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap diri kita. Tidak hanya dalam kehidupan ini, tetapi juga di kehidupan masa depan dan di kehidupan setelah kematian. Galdi merasa sangat tertarik dengan topik ceramah biksu itu dan memutuskan untuk mendengarkan lebih cermat. Saat biksu itu menyelesaikan ceramahnya, biksu itu melihat Galdi berdiri di antara kerumunan. Biksu bijaksana itu berjalan ke arahnya dan menanyakan namanya. Galdi menyebutkan namanya dan berbagi kisahnya dengan biksu bijaksana itu. Merasa nyaman dengan percakapan yang sangat hangat, Galdi memberitahu semua tentang gaya hidupnya yang riang dan kecanduan pada seks. Biksu bijaksana itu mendengarkan cerita Galdi dengan sabar dan kemudian berkata, "Galdi, sebenarnya kamu telah membuang-buang spermamu setiap kali kamu melakukan aktivitas seksual. Kamu telah menyia-nyiakan sumber daya yang berharga yang bisa digunakan untuk menciptakan kehidupan. Kamu tidak hanya merugikan dirimu sendiri, tetapi juga potensi kehidupan yang diciptakan dari benihmu itu." Galdi merasa terkejut dengan kata-kata biksu itu. Dia tidak pernah menganggap spermanya sebagai sumber daya yang berharga. Dia bertanya kepada biksu itu, "Lantas, apa yang harus saya lakukan?" Biksu bijaksana itu tersenyum dan menjawab, "Tidak ada. Hubungan seks adalah hal yang alami dan indah, tetapi harus dilakukan dengan penuh rasa cinta, rasa hormat, dan rasa penuh tanggung jawab. Kamu tidak boleh menyia-nyiakan benihmu pada pertemuan yang sembrono dan tidak berarti. Sebaliknya, kamu harus fokus menciptakan hubungan cinta dengan seseorang yang memiliki nilai dan prinsip yang sama denganmu." Galdi terinspirasi oleh kata-kata biksu yang belum pernah dia lakukan. Memikirkan tentang seks dengan cara yang begitu mendalam, dia memutuskan untuk mengubah cara hidupnya dan memulai menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab dan bermoral. Galdi berhenti mengejar hubungan yang tidak berarti dan mulai mencari pasangan yang memiliki nilai-nilai yang sama. Beberapa bulan telah berlalu dan Galdi tidak lagi melakukan kebiasaan buruknya. Dia merasa telah bertemu Buddha. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri karena memiliki kekuatan untuk menolak keinginannya. Namun, dia juga merasakan kehampaan dan kesepian. Dia tidak dapat menemukan pasangan yang memiliki nilai-nilai yang sama, dan dia mulai ragu apakah dia akan menemukannya. Suatu hari, ketika dia sedang berjalan di sekitar desa, dia bertemu seorang wanita yang sedang merasa begitu berat membawa berbagai barang bawaannya. Galdi bergegas menghampiri dan membantunya membawa beberapa barang wanita itu. Saat mereka berjalan bersama, mereka mulai berbicara dan saling mengenal.
Galdi terkejut saat wanita itu berbagi nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. Mereka berdua merasakan hubungan dan memutuskan untuk memulai hubungan seiring kemajuan hubungan mereka. Galdi menyadari nilai sebenarnya dari seks. Selama ini, dia menganggapnya sebagai tindakan fisik, tetapi sekarang dia melihatnya sebagai cara untuk mengekspresikan cinta dan menciptakan kehidupan. Dia merasa bersyukur atas nasihat biksu bijaksana itu yang telah mengajarkan ajaran Buddha dan membawanya pada titik ini. Bertahun-tahun berlalu, Galdi dan pasangannya memiliki seorang putra yang tampan. Mereka membesarkannya dengan rasa cinta, rasa hormat, dan rasa penuh tanggung jawab. Menanamkan dalam dirinya nilai-nilai yang sama dan prinsip-prinsip yang telah dipelajari Galdi dari ajaran Buddha. Galdi merasa bersyukur atas hidupnya dan tahu dia telah memberikan pilihan yang tepat dengan hidup pada jalan Buddha. Galdi terus mendengarkan ajaran Buddha dan menghadiri setiap kali para biksu menyampaikan ceramah secara teratur. Galdi belajar tentang 4 kebenaran mulia dan dia mencoba menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Galdi menyadari bahwa menjalani kehidupan yang bermoral dan spiritualitas bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan sejati dan kedamaian batin. Seiring bertambahnya usia, orang-orang di komunitasnya menghormatinya karena kebijaksanaan dan bimbingannya. Ia bahkan menjadi mentor bagi para pemuda yang sedang berjuang dengan masalah yang sama seperti yang ia hadapi di masa mudanya. Galdi membagikan ajaran Buddha kepada mereka dengan harapan dan dapat menginspirasi mereka untuk mengenal kehidupan yang lebih bertanggung jawab dan bermoral. Suatu hari, ketika dia sedang duduk bermeditasi, dia mencapai pengetahuan yang mendalam dari meditasinya. Malamnya, ketika dia tidur, Galdi bermimpi bertemu Buddha. Dalam mimpinya, Buddha muncul di hadapannya dan berkata, "Galdi, kamu telah melakukannya dengan baik. Kamu telah menjalani kehidupan yang bermoral dan spiritualitas, dan kamu telah menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tetapi perjalananmu belum berakhir. Masih ada lagi yang harus dipelajari, lebih banyak untuk dialami dan lebih banyak untuk memberi." Galdi terbangun dari mimpinya. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa syukur. Dia tahu bahwa ajaran Buddha akan terus membimbingnya sepanjang hidupnya, dan dia akan terus membagikannya kepada orang lain. Bertahun-tahun berlalu, dan Galdi bertambah tua. Dia tahu bahwa waktunya di bumi akan segera berakhir, tetapi dia tidak takut, karena telah menjalani kehidupan yang memuaskan, dan tahu bahwa dia telah memberikan dampak positif pada dunia. Galdi mempunyai keluarga yang penuh kasih sayang, teman-teman dan komunitas yang menghormati dan mengaguminya di ranjang kematiannya. Dia menghubungi keluarganya dan teman-temannya untuk menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya dan bagaimana ajaran Buddha telah berkembang dalam dirinya. Galdi meminta kepada mereka untuk melanjutkan warisannya dengan menjalani kehidupan moralitas dan spiritualitas dengan membagikan ajaran Buddha kepada orang lain. Saat ia mengembuskan napas terakhirnya, ia merasakan kedamaian dan kepuasan. Ia tahu bahwa perjalanannya telah selesai dan ia telah menyelesaikannya, memenuhi tujuan hidupnya. Galdi meninggalkan warisan, kebijaksanaan, cinta kasih, dan kasih sayang, serta semangat akan terus menginspirasi orang lain untuk generasi yang akan datang. Kisah Galdi mengajarkan kita pentingnya menjalani kehidupan yang bermoral dan spiritualitas. Itu menunjukkan kepada kita bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi dan kita harus mengambil tanggung jawab atas tindakan tersebut. Hal ini juga mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati dan kedamaian batin hanya dapat ditemukan dengan mengikuti jalan kebijaksanaan dan kasih sayang. Nasihat biksu bijaksana kepada Galdi untuk tidak menyia-nyiakan spermanya bukan hanya tentang moralitas seksual,
tetapi juga tentang pentingnya menghargai dan menghormati sumber daya berharga yang telah diberikan kepada kita di dalam hidup. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, energi, atau bakat kita untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak berarti. Tetapi kita harus fokus untuk menciptakan kehidupan yang bermakna dan memiliki tujuan. Kisah Galdi mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengubah cara kita dan menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab dan bermoral. Kita harus selalu belajar dan tumbuh serta menginspirasi orang lain untuk melakukan hal baik yang sama. Kita juga harus meninggalkan warisan cinta, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Dengan demikian, semangat kita akan terus hidup bahkan setelah kita tiada. Semoga video ini bermanfaat. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.